Kota ini menjadi saksi berkumpulnya para pelaku industri akses telekomunikasi dari seluruh Indonesia. Mereka datang membawa semangat, membawa harapan untuk merajut arah baru dalam Musyawarah Nasional kelima Apjatelnas. Registrasi berjalan tertib, perkenalan, senyum, dan jabatan tangan menandai awal pertemuan yang besar. Jaya, 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 yes! Hotel Melia Purosani menjadi tempat tinggal dan pusat kegiatan selama 4 hari ke depan. Suasana nyaman ini memberi ruang untuk beristirahat dan bersiap menyambut acara pembuka. Pada malam hari, para peserta berkumpul dalam suasana eksklusif di Hotel Melia Purosani. Gala dinner menyajikan nuansa hangat. Diiringi musik, makanan khas, dan hiasan lampu-lampu yang indah. Momen ini jadi simbol awal bahwa silaturahmi adalah fondasi kuat sebuah asosiasi. Di ballroom utama, panitia membuka registrasi lanjutan untuk peserta dan peninjau. Semua dipastikan terdata dan siap mengikuti sidang munas secara resmi. Pagi hari dimulai dengan upacara pembukaan yang hikmat. Lagu kebangsaan berkumandang. Tarian tradisional membuka suasana secara budaya, menyambut dengan semangat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipanjatkan, lalu sambutan dari Ketua Panitia, Ketua Umum DPP, karena di tempat ini pada tanggal 5 Mei tahun 2014, 11 tahun yang lalu kita berkumpul. hingga perwakilan PT Telkom Akses mengukuhkan komitmen untuk bersama membangun asosiasi. Saya nyatakan dibuka. Karena esensial pasti adalah ya pengorbanan dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Sidang pleno pertama dimulai dengan pemilihan pimpinan sidang oleh steering committee. Sebuah langkah awal yang penting untuk menjamin jalannya forum secara demokratis. Tahun 2025 dinyatakan dibuka. Nanti ketuanya yang pilih, pembantunya 2 orang untuk mendampingi. Ya ini kami main kode-kodean nih sama anggota JBL ikut Jateng Pak Sutoto. Dan saya sendiri mendapatkan 3 suara. Itu artinya pimpinan sidang adalah Pak Sutoto. Palu sidang diserahkan dari SC ke pimpinan sidang terpilih. Tanda dimulainya peran resmi sebagai pengendali jalannya musyawarah. Tata tertib dibacakan dan disahkan. Aturan main yang menjadi fondasi tertibnya jalannya sidang selama munas berlangsung. Biasanya pimpinan sidang sebagai program acara yang tadi sudah disetujui, maka kita akan mengacu kepada
DPP Abjatelnas menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama 3 tahun terakhir. Transparansi dan evaluasi menjadi kunci. Dan hari ini saya di hadapan Forum Munas 5 izinkan kami atas nama Dewan Pengurus Pusat Abjatelnas periode 22-25 melaporkan dan mempertanggungjawabkan yang telah kami laksanakan dalam menjalankan amanat organisasi. DPW se-Indonesia menyampaikan pandangan mereka. Apresiasi, catatan, dan kritik disampaikan sebagai bentuk kontrol dan masukan konstruktif. Forum menyepakati laporan pertanggungjawaban DPP periode sebelumnya. 1 tahap disahkan dan roda organisasi siap berputar ke arah baru. Apakah Bapak menerima semua pertanggungjawaban DPP 2022-2025? Alhamdulillah. Mohon maaf mungkin selama ini barangkali saya kurang menentukan dan dengan diterimanya pertanggungjawaban kami tadi selaku DPP periode ini, detik ini saya serahkan kembali kepada pimpinan sidang yang masih memimpin sidang. Dengan resmi, kepengurusan lama dinyatakan demisioner. Sebuah ucapan terima kasih untuk dedikasi selama 3 tahun. Berkontribusi kepada Abjatelnas. Komisi-komisi mulai dibentuk. A untuk organisasi, B untuk program kerja, dan C untuk rekomendasi. Setiap komisi akan jadi dapur ide Munas kali ini. Sidang komisi berlangsung secara paralel. Setiap ruangan menjadi tempat diskusi yang hidup, mempertemukan pandangan dari berbagai daerah dan perusahaan. Hasil kerja keras komisi dibacakan ke forum. Semua dipresentasikan secara terbuka, siap untuk dibawa ke tahap selanjutnya. Maka sidang saya skors selama sampai dengan jam 7.30 besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dimulai dengan semangat baru. Para peserta berkumpul, bersiap menghadapi hari penting yang akan menentukan arah organisasi ke depan. Verifikasi administrasi dilakukan secara menyeluruh, demi menjamin proses pemilihan berjalan sah dan tertib. Calon-calon ketua umum resmi diumumkan dan disahkan. Suasana mulai serius, semua mata tertuju ke depan. Yang pertama adalah Bapak Edi Warsito. Mungkin bisa berdiri. Kemudian yang kedua, orang tua kita Bapak Pangap. Satu persatu, calon menyampaikan visi dan misi. Profilnya itu gini, usaha lokal, pelaku industri mandiri, pengelola jaringan FTTH di berbagai wilayah, modal terbatas, akses pendanaan terbatas, tapi daya jualnya tinggi. Itu yang saya paling suka. Tetapi itu yang paling prinsip. Saya tidak mau berbohong pada diri saya. Saya hanya lulusan SMA. Visinya adalah mewujudkan Abjatelnas menjalin hubungan harmonis dengan PT Telkom Group beserta provider di bidang jasa telekomunikasi. Setelah itu, proses pemilihan digelar. Suara demi suara menentukan masa depan. Terima kasih. Pemilihan Ketua Umum DPP Abjatelnas periode 2025 sampai 2029 mulai dilaksanakan secara demokratis. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim dong, Pak Harun. P Panggabean, Edi Warsito,
Kemudian telah diperoleh hasil untuk nomor 1 ada 18 suara dan untuk nomor 2 ada 68 suara. Untuk itu maka sesuai dengan hasil yang telah dicapai dan dihitung, untuk Ketua Umum Abjatelnas terpilih periode tahun 2025-2028 adalah Bapak Parasian Panggabean. Ketua Umum terpilih diumumkan dan disahkan secara resmi. Rekomendasi awal mulai dirumuskan sebagai hasil nyata Munas yang akan jadi panduan ke depan. Saya menerima semua rekomendasi dari Komisi A, B, dan C untuk ditindaklanjuti di dalam kepengurusan kami. Terima kasih. Harapan saya setelah dipercaya oleh teman-teman menjadi Ketua Umum DPP Abjatelnas yang baru, tentunya bagaimana membawa Abjatelnas ini lebih baik dari pengurus sebelumnya. Pengurus sebelumnya sudah banyak melakukan hal-hal yang positif. Tetapi dengan kepengurusan yang baru ini, dengan tantangan yang baru, tentunya perjuangan kita makin berat. Untuk itu saya meminta kekompakan dan dukungan dari semua anggota. Sehingga apa yang diharapkan oleh kawan-kawan, Abjatelnas ini lebih baik ke depan bisa terwujud. Dengan mengucapkan alhamdulillah, semua persidangan termasuk persidangan pleno yang tempat ini kami tutup. Penutupan penuh tawa, musik, dan rasa syukur. Tidak ada kata perpisahan, hanya sampai jumpa di pertemuan berikutnya.